Pada episode sebelumnya, kita telah membahas perjalanan media cetak dari era awal penemuan mesin cetak pertama hingga berkembang menjadi alat untuk menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang dua medium paling berpengaruh di dunia yang merubah cara kita mendapatkan informasi menjadi lebih cepat dan menarik. Pada akhir abad ke-19, pionir sains seperti James Clerk Maxwell dan Heinrich Hertz menegaskan keberadaan gelombang elektromagnetik. Ini membuka jalan bagi komunikasi tanpa kabel. Kemudian teknologi ini disempurnakan oleh Guglielmo Marconi pada pertengahan 1890-an. Ia berhasil merakit perangkat pertama untuk komunikasi nirkabel jarak jauh. Tak lama berselang, pada 23 Desember 1900, Reginald Fessenden menjadi orang pertama yang mengirim suara melalui gelombang radio sejauh 1,6 km. Bahkan, pada malam Natal tahun 1906, Fessenden melakukan siaran musik dan pidato yang dikenang sebagai siaran radio publik pertama di dunia. Sementara itu, televisi lahir dari eksperimen gambar bergerak. John Logie Baird di Inggris memperkenalkan televisi mekanik. Pada 26 Januari 1926, Baird memberikan demonstrasi publik televisi pertama di London. Kerja kerasnya menginspirasi stasiun-stasiun penyiaran besar. BBC pun mengadopsi sistem Baird untuk siaran televisi pertamanya pada tahun 1930. Karya Baird dan penemu lain membuka era baru. Gambar bergerak kini bisa dipancarkan ke rumah-rumah di seluruh dunia. Memasuki awal abad ke-20, radio menjelma menjadi medium hiburan utama. Di Amerika Serikat misalnya, era emas radio berlangsung dari 1920-an hingga 1950-an. Saat itu, radio adalah media siaran pertama di rumah-rumah yang mengumpulkan keluarga di malam hari mendengarkan siaran favorit. Berbagai format baru lahir: drama radio, sandiwara misteri, sinetron sabun, kuis, variety show, komedi situasi, siaran olahraga, hingga program anak-anak. Berdasarkan survei pada tahun 1947, 82 dari 100 orang Amerika mendengarkan radio setiap hari. Namun, seiring waktu, televisi mulai mengambil alih. Tepatnya setelah Perang Dunia II, televisi berkembang dengan sangat cepat. Di Amerika Serikat, periode 1947 hingga 1960 dikenal sebagai Golden Age televisi. Banyak pertunjukan drama dan hiburan berkualitas tinggi disiarkan secara langsung pada era ini. Pada dekade 1950-an, televisi akhirnya melampaui radio sebagai media pilihan utama untuk hiburan berskenario. Porsi program radio berkurang, bergeser ke format berita, musik, dan talk show. Di Indonesia sendiri, radio bermula pada zaman kolonial Belanda. Stasiun pertama adalah Bataviase Radio Vereniging atau BRV, yang memulai siaran perdana pada 16 Juni 1925 di Batavia. BRV menggunakan bahasa Belanda dan mengoperasikan 2 kanal. Sesudahnya, bermunculan stasiun-stasiun lain seperti Mirom dan SRV. Ketika proklamasi 1945 diumumkan, media penyiaran ikut bangkit. Pada 11 September 1945, dibentuk Radio Republik Indonesia yang kini diperingati sebagai Hari Radio. RRI merupakan jaringan radio nasional pertama pasca kemerdekaan, menyiarkan berita dan musik untuk membangun semangat rakyat. Televisi baru datang belakangan. Gagasan stasiun TV baru muncul di akhir 1950-an untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 4. Hasilnya, TVRI resmi mengudara untuk pertama kali pada 24 Agustus 1962 dengan menyiarkan langsung upacara pembukaan Asian Games 4 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat itu baru sedikit penduduk yang memiliki pesawat televisi. Namun, dengan berdirinya TVRI, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara Asia pertama yang memiliki siaran televisi setelah Jepang, Filipina, Thailand,
Tiongkok, dan Korea Selatan. Sejak tahun 1960-an hingga 1980-an, televisi Indonesia didominasi TVRI di bawah rezim Orde Baru. Stasiun ini menjadi alat pemerintah dalam penyebaran informasi, pendidikan, dan hiburan yang selaras dengan kebijakan negara. Tayangan lokal dan siaran upacara besar rutin menghiasi layar. Apalagi setelah satelit Palapa pada tahun 1976 memperluas jangkauan TVRI hingga ke berbagai daerah. Menjelang akhir 1980-an, era baru dimulai saat pemerintah membuka izin bagi televisi swasta. RCTI menjadi stasiun swasta pertama. RCTI mengudara pertama kali pada 13 November 1988 dan diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1989. Namun pada awalnya, RCTI hanya bisa ditonton oleh pelanggan berbayar dengan dekoder. Setahun kemudian, RCTI melepaskan dekoder dan beralih ke siaran gratis dengan cakupan siaran lokal. 1 tahun kemudian lahir SCTV, Surabaya Central Televisi, pada 24 Agustus 1990. Sama halnya, SCTV semula hanya menjangkau wilayah Surabaya dan sekitarnya. Izin siaran nasional baru didapatkan pada awal 1993. Begitu pula TPI yang diresmikan pada 23 Januari 1991 sebagai stasiun swasta ketiga. Kehadiran stasiun-stasiun swasta ini merevolusi industri. Program televisi makin beragam karena tak lagi hanya dimonopoli oleh TVRI. RCTI dan SCTV awalnya banyak menyiarkan acara impor barat. Seiring berjalannya waktu, lahir pula produksi lokal seperti sinetron dan variety show. Era ini bisa disebut sebagai masa kemasan televisi Indonesia. Pada masa kemasannya, model bisnis media disusun berdasarkan kombinasi pendanaan publik dan komersial. Sebagai lembaga publik, RRI bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara, serta iuran penyiaran, tanpa komersialisasi iklan secara luas. TVRI juga berstatus publik dan semula didukung anggaran pemerintah. Namun, sejak tahun 1963, TVRI mulai membuka siaran niaga, menerima iklan komersial pertama kali sejak 1 Maret 1963. Selain itu, TVRI mengenakan pajak pemilik televisi hingga tahun 1973 untuk menambah pemasukan. Di sisi lain, stasiun swasta mengandalkan iklan sebagai sumber pendapatan utama. RCTI dan SCTV sejak awal mendapatkan izin menayangkan iklan sejumlah jam tertentu. RCTI sempat mengalokasikan hingga 15% jam siarnya untuk penayangan iklan. Kebijakan berikutnya semakin memperjelas kuota iklan. Sejak diterbitkannya aturan baru pada awal 1990-an, setiap televisi swasta boleh memanfaatkan 20% jam siarnya untuk iklan. Selama masa ini, baik radio maupun televisi tradisional sangat bergantung pada pendapatan iklan dan sponsor. Lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI mendapatkan dana dari APBN selain pendapatan iklan. Sedangkan stasiun swasta sepenuhnya mengandalkan model bisnis iklan sponsor. Pola pembiayaan ini menjadi tulang punggung operasi media radio dan televisi konvensional selama puluhan tahun. Industri penyiaran tumbuh dari eksperimen gelombang elektromagnetik dan disk pemindai sederhana, hingga menjadi kekuatan budaya massal yang membentuk cara kita melihat dunia. Kita berani menatap masa depan dengan bergemanya suara radio dan sorot cahaya televisi yang telah menjadi saksi perjalanan panjang bangsa. Kita telah menyaksikan bagaimana pemancar radio menghubungkan pulau-pulau terasing, dan layar televisi menyulap ruang keluarga menjadi pintu ke dunia baru. Tapi perjalanan belum usai. Di depan mata, digitalisasi dan platform streaming menuntut perubahan cepat. Radio konvensional harus menemukan caranya agar tetap relevan. Televisi perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan menonton on demand. Pada episode berikutnya, kita akan menelusuri strategi dan inovasi yang diambil oleh media tradisional, dan apakah media konvensional mampu bersaing di era streaming global?